2009, Prodi Pendidikan Kimia FG Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Matematika Dasar 2 yang dimana terdapat 4 materi yang akan saya jelaskan. Pertama yaitu teknik dasar pengintegralan substitusi, kedua adalah parsial, ketiga adalah luas daerah pada bidang data, yang keempat adalah volume benda putar. Untuk menjelaskan tentang materinya, simak video berikut ini dari awal sampai akhir ya. Baiklah, pada materi pertama yaitu integral substitusi. Nah, integral substitusi ini adalah salah satu teknik dasar pengintegralan, di mana substitusi ini artinya adalah penggantian. Maksudnya adalah suatu fungsi yang diganti dengan tujuan untuk diintegralkan secara langsung dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Baiklah, kita langsung ke contoh soal berikut ini. Satu adalah integral dari 6x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 2 kurang 1 pangkat 6 dx. Nah, kita disuruh menentukan integral ini menggunakan teknik substitusi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti salah satu bilangan dengan u. Misalnya ini saya ganti dengan u. U sama dengan x pangkat 2 dikurang 1. Maka turunan U adalah 2x. Nah, 2x dx ya. Dan dx-nya kita dapat adalah du per 2x. Ini tinggal kita putar-putar saja. Ini juga bisa kita sebut, bisa kita ganti atau bisa kita tulis dengan x pangkat 2 sama dengan U ditambah 1. Nah, secara umumnya kalian pasti akan mengerjakan dengan cara seperti ini. Integral 6x pangkat 3. Ini U-nya juga, ini x pangkat 2 kurang 1 diganti jadi U pangkat 6 dx. Lalu dx ini kita ganti menjadi du per 2x. Sama dengan, nah ini tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa kita eliminasi. Kenapa bisa seperti ini? Karena tidak semua fungsi yang dimisalkan memiliki pangkat atau derajat yang lebih tinggi dari hasil turunannya. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan integral ini? Maka kita pertama-tama harus menyelesaikan dulu 6x pangkat 3 ini. 6x pangkat 3 ini bisa kita selesaikan dengan cara membaginya menjadi 2 bagian. Dan salah satu bagiannya itu harus bernilai 2x dx. Bagaimana caranya? Bisa kita tulis seperti ini. 3x pangkat 2 dikali 2x dx. Sama kan? 3 kali 2 itu adalah 6. X pangkat 2 dikali x pangkat 1 itu adalah x pangkat 3. Jadi bisa juga kita tulis seperti ini. 3 x pangkat 2 ini kita ganti jadi u ditambah 1 pangkat 2 dikali 2x dx ini kita ganti menjadi du. Nah, setelah ini kita bisa langsung masukkan ke soalnya. Integral 6x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 2 kurang 1 pangkat 6 dx sama dengan integral ini 6x pangkat 3 ini ganti menjadi 3 dalam kurung u ditambah 1 lalu dikali ini x pangkat 2 kurang 1 ini ganti menjadi u pangkat 6 du. Lalu 3 ini kita letakkan di depan terlebih dahulu. Integral. Nah, ini bisa kita distributifkan ke dalam. U pangkat 6 dikali U sama dengan U pangkat 7. U pangkat 6 dikali 1 sama dengan U pangkat 6 dikali DU. Oke. 3 integral dari U pangkat 7 itu adalah 1 per 7 tambah 1, 8 kali U pangkat 8 ditambah 1 per 6 tambah 1, 7 U pangkat 7 tambah C.
Akhirnya adalah 3 dikalikan ke dalam. 3 kali 1 per 8, 3 per 8 kali U pangkat 8 ditambah 3 kali 1 per 7, 3 per 7 dikali U pangkat 7 ditambah C. Maka ini adalah hasilnya. Ya. Nah, U ini bisa kita ganti lagi menjadi seperti semula. 3 per 8 nya ganti menjadi X pangkat 2 kurang 1 pangkat 8 ditambah 3 per 7 X pangkat 2 kurang 1 pangkat 7 ditambah C. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, materi yang kedua itu adalah teknik dasar pengintegralan parsial. Nah, teknik dasar pengintegralan parsial ini adalah salah satu teknik dasar yang kedua setelah substitusi. Parsial ini adalah teknik yang mengalihkan dua fungsi. Bagaimana sih maksudnya mengalihkan dua fungsi? Mari kita simak berikut penjelasannya. Nah, dalam teknik integral parsial ini ada dua jenis bentuk atau rumus yang harus kita ketahui. Integral tak tentu. Misalnya adalah integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V kali DU. Integral tentu adalah rumusnya integral dari A ke B U kali dV sama dengan dalam kurung U kali V batas atas B batas bawah A dikurang integral dari A ke B V kali DU. Nah, bagaimana sih cara menerapkan rumus ini ke dalam soal? Mari kita simak soal berikut ini. Contoh soalnya yang pertama adalah integral dari 1 ke 2 T pangkat 2 ln T dt. Nah, tipe soal ini menunjukkan kalau dia adalah integral tentu. Maka kita memakai rumus yang ini. Langsung saja kita selesaikan. Nah, terlebih dahulu kita harus bisa mengubah antara T pangkat 2 dan T ini. Ln T ini kita ganti menjadi U. Yang T pangkat 2 ini kita ganti menjadi dV. U sama dengan ln T. Maka turunan U-nya adalah 1 per T X. Oke. Salah ya, 1 per T dt. Nah, dV-nya adalah T pangkat 2. Maka V itu adalah integral dari T pangkat 2. Nah, integral dari T pangkat 2 itu berapa? 1 per 3 kali T pangkat 3 dx tambah C. Oke, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Sama dengan U kali V batas atas B batas bawah A dikurang integral dari A ke B kali DU. U-nya adalah ln T, V-nya adalah 1 per 3 T pangkat 3 B batas bawah A dikurang integral A ke B dari V-nya 1 per 3 T pangkat 3 ditambah DU-nya adalah 1 per T. Oke. Seperti ini kira-kira ya. Jadi langsung saja. B-nya ini adalah 2 sama 1. Ini 2 sama 1. Atas dan batas bawah. Yang T kali 1 per 3 T pangkat 3 batas atas 2 batas bawah 1 dikurang. Ini bisa kita coret. Sisanya di sini adalah T pangkat 2. 1 per 3 kita taruh di depan. Integral 1 per 2 1 T pangkat 2. Tinggal T pangkat 2 lagi ya sisanya di sini. Nah, maka menghasilkan T kali 1 per 3 kali T pangkat 3. Nah, dikurang 1 per 3. Integral dari T pangkat 2 itu adalah 1 per 3 kali T pangkat 3. Batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah 1. Lalu masukkanlah T ini dari 2. 1 per 3 2 pangkat 3 kali ln 2 dikurang 1 per 3 1 pangkat 3 ln 1 kurang 1 per 3 1 dikali 1 per 3
2 pangkat 3 dikurang T-nya ganti jadi 1 lagi, 1 per 3 dikali 1 pangkat 3. Oke. Dapatlah hasilnya. Ini 2 pangkat 3 adalah 8, jadi 8 per 3. Dan 2 dikurang. Dan 1 itu adalah 0 ya. Jadi kalau 0 dikalikan ini juga hasilnya akan tetap 0. Jadi kita dicoret aja. Oke. Kurang 1 per 3. Ini jadi 8 per 3 kurang. Ini 1 per 3. Maka hasilnya 8 per 3 dan 2. Kurang ini kalian ke dalam, jadi 8 per 9. Minus kali minus positif, 1 per 9. Maka hasilnya 8 per 3 dan 2. Minus 8 ditambah 1 itu 7. Maka ini ada hasilnya. Nah, bagaimana dengan soal yang seperti ini? Soal seperti ini menunjukkan kalau dia adalah integral tak tentu. Langsung saja kita anggap ini adalah U, ini kita ganti menjadi dV. Sebelum itu kita harus mengubah agar ini menjadi pangkat 1 per 2 agar memudahkan dalam mengerjakan integralnya. S dikurang 5 pangkat 1 per 2 dx. U-nya adalah X ditambah 3, maka turunan U-nya adalah 1. dV-nya itu adalah X kurang 5 pangkat 1 per 2. Maka V-nya adalah turunan dari X dikurang 5 pangkat 1 per 2. Nah, jadi 1 per 1 per 2 ditambah 1 dikali S dikurang 5 pangkat 1 per 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 1. Jika ini kan 1 per 2 tambah 1 ini kan 3 per 2. Kalau kita kalikan dengan 1 maka 3 per 2 nya kita balikkan. Langsung saja 3 per 2 dikali X dikurang 5 pangkat, ini salah ya, ini 2 per 3, ini 2 per 3 pangkat 3 per 2. Oke, langsung kita masukkan ke rumusnya. Integral U kali dV sama dengan U V dikurang integral V du. Nah, U-nya itu adalah X ditambah 3. V-nya itu adalah 2 per 3 dikali X dikurang 5 angka 3 per 2 dikurang integral V-nya tetap ya 2 per 3 kali X dikurang 5 3 pangkat 3 per 2. Du-nya itu adalah 1 kali 1 dx sama dengan, nah 2 per 3 ini kita taruh di depan, 2 per 3 X ditambah 3 dikali X dikurang 5 pangkat 3 per 2. Nah, ini 2 per 3 kita taruh di depan, 2 per 3 integral X dikurang 5 pangkat 3 per 2. dx ini habis ya. Lalu 2 per 3 X ditambah 3 X dikurang 5 pangkat 3 per 2 2 per 3. Ini kita cari integralnya yaitu 1 per 3 per 2 ditambah 1 itu 5 per 2 dikali X dikurang 5 pangkat 5 per 2 dx. Oh, ini tambah C tambah C sama dengan 2 per 3 dikali X ditambah 3 kali X dikurang 5 pangkat 3 per 2 dikurang 2 per 3 ini jika dia mau dikalikan dengan 1 maka dia harus dibalik kali 2 per 5 kali X kurang 5 5 per 2 ditambah C sama dengan 2 per 3 kali X tambah 3 X kurang 5 3 per 2 kurang 2 kali 2 4 4 per 15 X kurang 5 per pangkat 5 per 2 ditambah C. Maka ini adalah hasil akhirnya. Nah, materi selanjutnya itu adalah integral, di mana akan saya jelaskan pada hal ini yaitu luas daerah pada bidang dan volume benda-benda. Nah, nanti tidak ini kan ibu nomor 2, sekarang nomor 3 ini saya akan menjelaskan tentang luas daerah pada bidang. Luas daerah pada bidang perlu kalian ketahui ada dua bentuk atau rumus yang harus kalian pahami, yaitu luas daerah satu kurva dan luas daerah dua kurva. Ini adalah rumusnya dan kalian harus memahami serta menghafal hal tersebut. Langsung saja ke contoh soalnya.
itu luas daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 2X di antara X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2. Ini juga bisa kita tulis seperti ini. X lebih besar dari minus 1 dan X lebih kecil dari 2. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menentukan titik kosongnya. Titik kosong terhadap sumbu X kita bisa pakai di sini 0 sama dengan X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 2X. Nah, ini bisa kita faktorkan jadi X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 ini. Maka yang di dalam ini juga bisa kita faktorkan lagi jadi X ditambah X dikurang. Nah, apa ini yang diisi? Di sini 1, di sini 2. Pas kan? Ya nanti akan dapat hasil ini. Kita bisa dapatkan 3 potong X, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan minus 1, X sama dengan 2. Oke, jadi di sini kita bisa mendapat gambarannya untuk bisa menggambar sketsa kurva yang akan kita selesaikan pada saat ini. Ini ada garis, di sini kita anggap 0, di sini kita anggap 2, di sini kita anggap minus 1. Kalau kita bikin di sini 1, maka 1 kurang 2 minus 1 kurang minus 1 positif, positif minus, maka di sini harus positif, di sini harus minus. Minus kali positif, minus, minus kali minus, minus, minus kali positif, positif, minus. Oke, berarti di sini dia adalah positif, di sini adalah minus, di sini adalah positif, dan di sini itu adalah minus. Jadi melalui ini kita bisa mengetahui gambar apa yang harus kita gambar ya, sketsa apa yang harus kita gambar. Di sini X, di sini Y. Dimulai dari sini 0, di sini 2 misalnya, di sini minus 1. Dimulai dari bawah, yaitu minus. Menuju 0, berarti naik ke positif. Lalu turun lagi menuju 2 karena dia minus. Lalu positif berarti ke atas ya, karena setelah 2 harus positif. Nah, berarti kita bisa mendapatkan ada 2 kurva di sini. Nah, ya, ada 2 kurva, maka kita memakai rumus yang ini. 2 kurva itu artinya kita harus memakai 2 integral juga. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Delta A sama dengan dalam kurung Fx ditambah dx kali integral dari minus 1 ke 0 ya, karena kita punya 2 integral. Salah, di sini 0-nya 0 minus 1. Salah, minus 1 0 karena lebih kecil minus 1 ya. Lalu kita masukkan fungsinya yang ini, X pangkat 3 kurang X pangkat 2 kurang 2X ditambah integral 0 ke 2. Karena dia ini kurvanya menghadap ke bawah, berarti dia negatif, berarti ini fungsinya harus negatif. Minus X pangkat 3 minus kali minus positif, X pangkat 2 minus kali minus positif, 2X tambah 2X. Oke, sama dengan X pangkat 3 kurang X pangkat 2 kurang 2X. Batas atas 0, batas bawah minus 1. Nah, karena ini sama sebenarnya ya fungsinya, cuman kita taruh aja di sini minus dan di sini jadinya positif X pangkat 3 minus kali minus itu positif pangkat 2 di sini kita taruh. Nah, kalau kita taruh ini kan jadi sama kan dengan ini. Oke, batas atas 2, batas bawah 0. Nah, X ini kita ganti dengan 0, maka hasilnya semua akan 0. Ini minus 1 kita ganti. Aduh, lupa. Ya. Nah, baru kita integralkan. Integral dari X pangkat 3 itu adalah 1/4 kali X pangkat 4 dikurang 1/3 X pangkat 3
dikurang 2, ini 1 tambah 1, 2, jadi 2 per 2 itu 1 ya, jadi kita tulis di sini X pangkat 2. Oke, batas atasnya 0, batas bawahnya ini 1. Dikurang X pangkat 3 itu adalah 1 per 4 X dikali X pangkat 4. Sebentar. Ditambah 1 per 3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Kita perhatikan. Nah, X ini kita ganti jadi 0. Kalau semuanya itu 0, maka hasilnya akan tetap 0. Kurang X diganti dengan min 1 per 4 min 1 pangkat 4 kurang 1 per 3 min 1 pangkat 3 kurang min 1 2 kurang X ini ganti dengan 2, 1 per 4 2 pangkat kali 2 pangkat 4 tambah 1 per 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Nah, karena ini 0, maka semua X ini akan 0, jadi kurang 0. Oke. Ya. Nah, min 1 pangkat 4 itu adalah 1 kali min 1 per 4 itu min 1 per 4 dikurang ini min 1 pangkat 3 min 1 min kali min plus 1 per 3 ini min 1 pangkat 2 itu plus jadi min 1 lalu kurang. Nah, 2 pangkat 4 itu 16 bagi 4 itu adalah 4 ditambah 2 pangkat 3 8 bagi 3 8 per 3 2 pangkat 2 itu 4. Oke. Maaf ya, terdapat kesalahan. Tadi seharusnya ini minus dan minus juga positif dan positif. Karena di sini kan positif dan positif. Jadi kalau di sini minus, maka di sini juga harus minus terdapat positif. Jadi langsung saja kita hapus. Ini juga harusnya minus 8 per 3. Ini juga minus 4. Nah, 4 kurang 4 ini akan habis. Jadi kita bisa dapat. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 kali 4 3. Jadi ini 3. Lalu 12 bagi 3 itu 4 kali 4 lalu di sini 2 bagi 1 12 terus kali 1 12. Oke, dikurang ini minus 8 per 3. Nah, kita bisa dapat minus 3 tambah 4 itu 1 kurang 12 itu 11. Nah, 21 per 12 ini sederhananya itu adalah 7 per 4. Maka ini adalah X. Nah, kita ke materi yang terakhir yaitu volume benda putar. Volume benda putar ini kita memakai 2 metode. Yang pertama itu adalah metode cakram, yang kedua adalah metode cincin. Metode cakram ini dia mempunyai sifat dan ciri-ciri, yaitu blok yang kita punya ini adalah blok tetap. Blok yang kita punya ini harus tegak lurus dengan sumbu putarnya. Misalnya sumbu putarnya itu kita taruh adalah sumbu putar X. Dan jika blok kita ini kita putar mengelilingi sumbu X ini sebesar 360 derajat, maka akan membentuk kira-kira bangun ruang seperti ini, seperti silindris atau berupa cakram. Dan volumenya itu sama dengan volume dari tabung, yaitu Pi R pangkat 2 kali T. Nah, yang kedua itu adalah metode cincin. Metode cincin ini mempunyai sifat dan ciri-ciri, yaitu blok yang kita punya harus sejajar dengan sumbu X. Maksudnya harus sejajar dengan sumbu atau poros putarnya. Dan kita misalkan di sini ada sumbu X. Maka jika kita memutar ini secara mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat, maka akan membentuk kira-kira bangun ruangnya seperti ini, membentuk bangun cincin seperti ini. Dan jika kita potong bagian sininya, kita potong, maka dia akan membentuk balok seperti ini. Nah, ini adalah lebar dari balok, yaitu delta X-nya itu sama dengan lebar dari ini, lebar dari blok kita punya.
Dan ini ketebalan baloknya ini, yaitu DY, itu sama dengan ini. Dan tinggi dari balok ini itu sama dengan keliling lingkaran ini, yaitu H sama dengan 2πr pangkat kuadrat. Oh, 2πr aja ya, 2πr. H sama dengan 2πr. Oke, jadi volumenya adalah 2πr dikali delta X dikali DY. Ini volume yang akan kita bahas nanti dari soal. Masuk ke contoh soal. Itu volume benda putar yang dihasilkan bila daerah yang dibatasi X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan Y diputar terhadap garis Y sama dengan -1. Kita pertama-tama buat sketsanya terlebih dahulu. Kita buat grafiknya X di sini. Nah, kita punya fungsi 2 nih ya, X sama dengan Y kuadrat, berarti kira-kira kurvanya seperti ini. Nah, lalu X dan Y, berarti dia garisnya seperti ini. Nah, anggaplah seperti ini. Anggaplah cantik gambarnya. Lalu, ini adalah daerah asilan kita. Nah, jika kita ingin menyelesaikan soal ini menggunakan metode cakra, maka kita harus ingat ciri-ciri atau sifat dari metode cakra, yaitu balok yang kita gunakan kan baloknya ada di asilan nih. Ini balok yang kita gunakan harus tegak lurus dengan sebutannya adalah Y sama dengan -1. Kira-kira di sini -1. Ini adalah Y sama dengan -1. Ya harus tegak lurus. Nah, jika kita putar ini terhadap maka membentuk gambar seperti ini. Dilihat dari gambarnya akan terbentuk gambar seperti ini kan. Nah, dari titik tengah menuju ke sini itu adalah dari pertama R1, dari sini ke sini itu adalah R2, dari sini ke sini itu adalah R1, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu adalah R2. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Ini sama dengan T ini adalah tinggi dari cincin ini. Seperti yang kita tahu, tinggi atau lebar dari cincin itu disebut dx ya. Ini tingginya cincin ini sama dengan tinggi dari maksudnya lebar dari blok ini dx. Maka ini T-nya kita ganti dari dx. I, karena kita mempunyai 2, maka kita bisa catat jadi seperti ini. R1 dikurang R2 maka dx. Bagaimana cara kita mencari jari-jarinya? Nah, untuk jari-jari pertama R1 dari sini ke sini, ini titik ordinatnya sama dengan titik ordinat ini, ya kan? Nah, titik ordinat ini dia berada di kurva X sama dengan Y kuadrat, maka ini Y-nya sama dengan akar X. Lalu untuk Y bawahnya yang di sini dia sejajar dengan -1, maka Y-nya sama dengan -1. Di atas dikurang Y bawah, berarti akar X dikurang -1 sama dengan akar X ditambah 1. R2-nya dia letaknya di sini. Ya, seharusnya dia sejajar dengan ini. Nah, dia sejajar dengan ini di sini. Itu berarti dia berada di garis X sama dengan Y. Maka Y-nya adalah X dan Y bawahnya itu adalah -1. Maka kita bisa tulis di atas itu X dikurang Y bawah -1 sama dengan X ditambah 1. Oke. Dikali S1 punya kita masukkan X ditambah akar X ditambah 1 10 pangkat 2 dikurang
R2 nya adalah X tambah 1 pangkat 2 dx sama dengan I. Nah, ini bisa kita kalikan ke dalam ya. Akar X kalau dikuadratkan dia akan menjadi X. 2 kali akar X dikali 1 itu adalah 2 akar X. 1 akar 2 itu adalah 1. Oke. Ini X pangkat 2 itu X kuadrat. 2 kali X kali 1 itu adalah 2X. 1 pangkat 2 itu 1 X. Nah, sama dengan I minus X kita taruh di depan, minus X kuadrat. Lalu X sama 2X ini kita eliminasi, tersisa di sini adalah X. Berarti minus X, dan di sini minus, di sini positif berarti dia minus X. Lalu ditambah 2 akar X, 1 dengan 1 ini habis. Ini tersisanya. Nah, dikarenakan di dalam arsiran ini kita mempunyai banyak sekali blok, di sini blok, di sini blok, di sini blok. Dan blok-blok ini akan kita cari volumenya. Setiap blok ini akan kita cari volumenya. Nah, bagaimana cara kita menentukan volume dari setiap blok ini? Yaitu dengan cara menggunakan integral agar memudahkan dalam pengerjaan volume-volume yang akan kita cari pada setiap blok ini. Oke, integral. Jadi kita harus mempunyai batas atas dan batas bawah. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan titik potong antara daerah ini sama daerah ini. Nah, titik potong terhadap sumbu X ya. Kita pakai fungsi ini, X sama dengan Y kuadrat. Maka X sama dengan, karena X itu adalah Y, maka Y ini kita ganti jadi X pangkat 2. Nah, kita pindah luaskan, X pangkat 2 kurang X. Maka kita bisa dapatkan pengfaktoran menjadi X dikurang 1, X dikali X kurang 1. Maka titik potong yang kita dapat itu adalah 0 dan plus 1. 0 dan 1. Maka di sini adalah 0 dan 1. 0, 1, 0, 1. Benar. Langsung kita integralkan yang di dalam ini. Minus 1 per 3 X pangkat 3. 1 per 2 kali X pangkat 2 ditambah 2 per, ini X nya ini kita ganti jadi pangkat 1 per 2 ya, karena dia pangkat 1 per 2 jadi 1 per 2 ditambah 1 kali X pangkat 1 per 2 ditambah 1 ditambah C. Jangan lupa batas atasnya adalah 1, batas bawahnya adalah 0. Nah, sama dengan I min 1 per 3, ini X nya kita ganti jadi 1 pangkat 3 kurang 1 per 2, X nya jadi 1 pangkat 2 tambah, nah ini adalah 3 per 2. Kalau kita mau kalikan ke 2, jadi 3 per 2 kita balik, jadi 2 per 3. 2 kali 2 per 3 itu adalah 4 per 3 kali X pangkat 3 per 2. Oke, di sini ditambah C sama dengan I 1 pangkat 3 1, jadi minus 1 per 3 dikurang 1 pangkat 2 1, 1 per 2 ditambah 4 per 3. Jadi I nya I dikali, ini kita samakan penyebutnya menjadi 6 bagi 3 2 minus 2 bagi 2 3 minus 3 bagi 3 2 8 plus 8 tambah C sama dengan I 2 minus 3 tambah 8 itu 5 minus 3 per 6. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2 I satuan volume. Jika
Jika kita ingin memakai metode cincin, maka hal-hal yang harus kita perhatikan adalah bloknya harus sejajar dengan sumbu putar atau poros putarnya, yaitu Y sama dengan 1. Jika bloknya kita putar mengelilingi sumbu Y, maka akan terlihat gambar cincin seperti ini, kira-kira rupanya. Lalu ini dari sini ke sini itu adalah jari-jarinya. Langsung kita masukkan ke rumusnya, yaitu P sama dengan 2pi R delta X dy 2pi. Nah, bagaimana cara kita mencari jari-jarinya? R sama dengan dari sini ke sini itu karena dia berada di antara kurva X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan Y, maka di sini bentuk umumnya adalah Y umumnya. Kalau di sini Y bawahnya dia adalah -1. Jadi kita bisa menuliskan Y dikurang -1 sama dengan Y ditambah 1. Jadi langsung kita masukkan Y ditambah 1 dikali. Nah, delta S nya ini adalah lebar atau tinggi dari cincin ini. Itu berarti dia sama dengan delta X yang ada di sini. Karena X nya ini ada di antara X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan Y, itu berarti delta X nya adalah Y dikurang Y kuadrat. Langsung kita masukkan Y dikurang Y kuadrat, D nya dy dikali dy. Oke, 2pi ini bisa kita distribusikan. Y kali Y adalah Y pangkat 2, Y kali Y pangkat 2 itu Y pangkat 3, 1 kali Y kali Y kuadrat. Maka ini 2pi adalah ini habis, sisanya tinggal Y pangkat 3 ditambah Y. Nah, karena kita punya banyak sekali blok di sini dan harus kita cari volumenya, maka kita memerlukan integral di sini. Integral dari batas 1, integral 0 ke 1, integral 0 ke 1. 2pi kita taruh di depan sama dengan dikali ini integral dari min Y pangkat 3 itu adalah 1/4 Y pangkat 4 ditambah 1/2 Y pangkat 2 tambah C. Oke, ini lanjut ke sini sama dengan 2pi. Ini batas atasnya 1, batas bawahnya 0, 2pi. Langsung ganti Y nya dari 1, ini 1/4 kali 1 pangkat 4 tambah 1/2 kali 1/2. Karena itu 0, jadi semuanya adalah 0. Maka 2pi sama dengan 2pi dikali ini 1/4 ditambah 1/2. Maka dapatlah 2pi ini sama-sama menjadi 4, ini 1, 2. Jadi sama dengan 2pi 1 dikali 1/4. Maka dapatlah hasilnya 1/4 2pi atau 1/2pi, satuan volume. Ini menunjukkan kalau metode cincin hasilnya itu sama dengan metode cakram. Jadi terserah kita mau menggunakan metode cincin atau metode cakram karena hasilnya akan sama-sama. Lalu sekian penjelasan dari saya. Materi kita sudah habis. Jika ada kesalahan kata-kata saya minta maaf dan saya akhiri. Sampai jumpa.